Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Di dalam bahasan malam hari ini Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam Nasaih Diniyah berbicara tentang masalah al-lisan, lidah, yang merupakan nikmat Allah yang paling gede, nikmat Allah yang paling besar. Sehingga kita masuk Islam aja kan pakai lidah juga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian juga lidah tersebut adalah lisihhatil imani, memang gadara untuk mensahkan keimanan kita. Dan lidah tersebut kita bisa memakainya dengan mengucapkan kalimat yang paling afdal. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat yang paling afdal yang pernah aku ucapkan dan para nabi-nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Atau bisa kita pakai buat ucapan yang paling hina. Tinggal bagaimana kita mau pakainya lidah tersebut. Kalau lidah kita pakai kepada tujuan penciptaannya, berarti kita sudah mensyukuri nikmat. Pakai buat zikir, buat tilawah, buat nasihat, buat doa kepada Allah, buat dakwah, ngajak manusia ke Allah, bukan ke partai, bukan ke calon. Ngajak orang untuk taat, ngajak orang bikin baik dengan cara yang baik, maka berarti kita sudah bersyukur kepada Allah atas nikmat lidah. Tapi kalau lidah tersebut dipakai buat bohong, pakai buat ghibah, gosip, dipakai buat namimah, adu domba, dipakai buat mencaci, dipakai buat memaki, maka berarti kita sudah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti telah kufur akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini lidah penting banget. Sebab tu anggota tubuh yang paling dominan adalah lidah. Anggota tubuh yang paling nyaring bunyinya lidah. Paling berisik lidah. Terus paling ngeganggu lidah. Walidzalik Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda di dalam hadis bahwasanya al-muslim man salimal muslimun min lisanih wa yadihi. Muslim asli, muslim sejati yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangan. Yang disebut mulut dulu baru tangan. Kenapa? Sebab gangguan mulut itu lebih luas jangkauannya daripada gangguan tangan. Kalau tangan cuma bisa menjangkau yang dekat, kalau tangan cuma bisa menjangkau yang hidup, kalau tangan cuma bisa menjangkau yang sezaman satu waktu. Tapi kalau mulut yang dekat ataupun yang jauh, yang ada di hadapan ataupun yang virtual, yang yang hidup ataupun yang mati, yang sezaman ataupun yang beda zaman, itu dahsyat sekali bahayanya lidah. Ihzar lisanaka ayyuhal insan la yaldaghannaka innahu thu'banu. Waspadai lidahmu wahai insan, jangan sampai engkau dipatuk olehnya, sebab dia adalah ular, lebih jahat daripada binatang berbisa manapun. Itu kata Habib Ahmad tadi, bisa bikin perang, bisa bikin rusuh, bisa bikin kacau, bisa bikin bangsa porak-poranda, bisa bikin negeri luluh lantak, bisa bikin perceraian, bisa bikin permusuhan satu kampung. Itu semuanya gara-gara lidah. Waliyadzubillah. Tapi juga ini lidah bisa ngakurkan orang, bisa damaikan orang, bisa mempersatukan orang, bisa membuat orang saling mencintai. Subhanallah. Sampai Allah Ta'ala bilang, waman ahsanu gaulan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih bagus ucapannya dibandingkan orang yang ngajak manusia kepada Allah, ya, da'a ilallah, ngajak kepada Allah, bukan ke partai, bukan ke pribadi, bukan ke kelompoknya, bukan ke calonnya, lah, kepada Allah Ta'ala.
dan beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, sesungguhnya aku adalah bagian dari muslimin. Cukup gak tuh kalimat? Cukup banget. Muslimin doang gak cukup. Muslim yang mana? Kelompok yang mana? Ormas yang mana? Partai yang mana? Ya, coblosan yang mana? Diperpanjang. Allah Ta'ala bilang, waman ahsan, siapa yang lebih ahsan, siapa yang lebih bagus ucapannya dibandingkan orang yang da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ente muslim, khalas, cukup, udah. Berbangga dengan Islam yang dia punya. Subhanallah, cukup, itu aja. Muslim, khalas, punya la ilaha illallah, ya khair. Jadi orang kalau punya la ilaha illallah punya segalanya. Al-lisan tersebut adalah anggota tubuh manusia yang paling dominan, yang paling berperan, yang paling kuat pengaruhnya di dalam kehancuran ataupun kebaikan. Dalam kehancuran kalau tidak dijaga, kalau enggak dikekang dari hal-hal yang diharamkan. Walidzalik mukmin lidahnya di belakang, otaknya sama hatinya di depan. Jadi lidah tuh yang mau ngomong, lidah ketika berucap disensor oleh pikiran, disensor oleh hati. Sensornya ketat. Tapi munafik lidahnya di depan, otaknya di belakang. Jadi ngomong udah nggak pakai otak lagi, langsung aja keluar. Udah gitu nyesel. Walidzalik penyesalan atas ucapan. Ada orang nyesel ngomong, ada orang nyesel diem. Dibilang an-nadam ala sukut ahwan minan nadam alal kalam. Penyesalan karena diam masih lebih mendingan daripada nyesel gara-gara ngomong. Nyesel diem, ini masih lebih mendingan daripada nyesel ngomong. Nyesel diem, ya tinggal ngomong sekarang, selesai. Nyesel ngomong, ayo bagaimana? Udah terlanjur ngomong. Nyesel, ya bagaimana? Mau dibalikin lagi. Itu waktu malam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril diperlihatkan oleh Allah Ta'ala ada sebuah lubang, kayak lubang ular gitu, atau lubang tikus ya, atau lubang semut, seolah-olah ada yang mau keluar dari situ. Ditungguin apa yang mau keluar, tahu-tahu dari lubang kayak lubang semut atau lubang ular, yang keluar adalah banteng, kerbau. Wah, udah gitu begitu keluar, itu kerbau tersebut mau masuk lagi, mau balik, mau masuk, nggak bisa. Maka malaikat Jibril ditanya sama Rasulullah, apa ini maksudnya? Dia bilang, ini permisalannya adalah ucapan manusia yang udah keluar nggak bisa masuk lagi. Sudah keluar nggak bisa masuk lagi. Makanya sebelum keluar disortir dulu, dijagain dulu, hati-hati keluarnya, jangan hal-hal yang ngawur, jangan hal-hal yang ngaco. Masya Allah. Perkara lisan itu sangat penting sekali. Makanya lebih baik man somata naja, yang diem selamat. Tapi yang ngomong, nah itu yang kena perhitungan tuh, yang diaudit mereka. Rasulullah SAW bilang, rahimallahu ra'an qala khairan faghanim aw sakata an syarr fasalim. Semoga Allah merahmati seseorang. Semoga Allah merahmati satu orang. Siapa? Yang mengucapkan kata-kata yang baik, maka dia meraih kekayaan, keberuntungan yang ada di sisi Allah Ta'ala. Yang baik ucapin. Terus, atau dua perkara, dua pelakunya dirahmati oleh Allah, dan dua-duanya enggak kalah mulianya, dua-duanya sama mulia. Yang satu mengucapkan kebaikan, maka dia meraih pahala besar dari Allah Ta'ala. Yang satu lagi diam dari keburukan, maka dia meraih keselamatan dari Allah. Jadi nggak harus ngomong untuk meraih kekayaan, nggak harus ngomong untuk mencapai derajat tinggi,
Nggak harus ngomong untuk masuk surga, nggak harus ngomong untuk meraih kesuksesan dan kejayaan yang ada di sisi Allah. Dua, jadi orang yang ngomong tapi ngomong yang baik, atau jadi orang yang diam dari keburukan. Udah selesai udah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah dipancing untuk memberikan statement kepada orang-orang yang memerangi beliau. Diperangi Sayyidina Ali, dikafirkan, bukan cuma sekedar dikafirkan, bukan semuanya sekedar dikatain, dikafirkan begitu, kemudian juga dihalalkan darahnya dan diperangi dan dibunuh kawanannya Sayyidina Ali. Ditanya tentang mereka tuh orang-orang Khawarij, akufarhum, apakah mereka orang-orang kafir? Sayyidina Ali menjawab, minal kufri farlu, justru mereka anti kepada kekafiran. Mereka anti kepada kekafiran. Begitu, mereka memerangi saya atas dalih anti kepada kekafiran. Mereka perangin saya, justru mereka kabur dari kekafiran. Oke. Amunafiqun hum, kalau mereka bukan kafir, mereka munafik bukan? Kalau munafik, innal munafiqin la yadhkurunallaha illa qalila wa hum yadhkurunallaha katsira. Munafikin cirinya tidak berzikir kecuali sedikit, tidak berzikir kepada Allah. Zikir yang lain banyak, zikirnya tuh macam-macam, tapi zikir sama Allahnya dikit. Nyebut Allahnya dikit. Yang disebut ya biasa deh, yang disebut lawan politiknya, pejabat begitu, yang disebut fulan itu yang ceritain orang, ceritain makhluk ya, tapi nggak pernah ceritain Allah, menyebutkan Allah ataupun berzikir kepada Allah Ta'ala. Munafikin, mereka nggak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Sedangkan tuh orang-orang yang merangi saya kan banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Maka itu penanyaannya bilang, idzan faman nusammihim, kalau begitu siapa kita namakan mereka? Kita kasih label mereka itu apa? Label apa yang kita sematkan kepada mereka? Kita kasih nama kafir, kamu nggak rela. Kita kasih label munafik, kamu nggak rela. Kalau gitu label apa yang kita berikan kepada mereka? Label apa? Ini Sayyidina Ali ya, bukan Ustadz gadungan. Nggak gampang mengkafirkan orang, nggak terpancing untuk memunafikkan orang. Sayyidina Ali belajarnya sama Nabi Muhammad, bukan di pasar. Kalau belajar caci maki nggak usah belajar jauh-jauh, mondok jauh-jauh, jebolannya jadi tukang caci maki. Belajar ke luar negeri, kenapa? Udah bisa caci maki orang. Nggak usah belajar jauh-jauh, sini ke pasar. Maaf, orang pasar masih punya malu. Sayyidina Ali belajarnya ngajinya sama Nabi. Suruh ngatain orang kafir? Enggak. Suruh ngatain orang munafik? Tidak. Kenapa? Soalnya dia ngerti, dia belajar dari Nabi Muhammad, bukan belajar dari setan. Idzan manusammihim, kalau gitu mereka yang memerangi engkau, kita namakan apa orang-orang tersebut? Maka Sayyidina Ali menjawab, ikhwanuna baghaw alaina. Mereka adalah saudara-saudara kita yang memberontak kepada kita. Mereka memberontak, tetapi mereka saudara kita. Selesai. Cakep gak tuh Sayyidina Ali ngomongnya? Hakadha ikhwanuna, saudara kita yang memberontak kepada kita. Tuh urusannya. Hakadha walidzalik wara, keberhati-hatian, bukan cuma keberhati-hatian apa yang dia makan, keberhati-hatian akan benda najis dalam pakaian yang dia kenakan ataupun makanan yang nggak baik, tetapi juga keberhati-hatian wara, menghindari ucapan-ucapan yang tidak baik. Wara, berhati-hati dari fatwa yang keliru. Wara, dari ngomentarin orang. Bersifat wara dari memberikan komentar kepada orang. Bersifat wara dari dari hidupnya orang lain, dari ngomongin hidupnya orang.
ceritain hidupnya orang, bininya orang, anaknya orang, suaminya orang, rumahnya orang, liburannya orang, kerjaannya orang. Yang sibuk sama hidupnya orang adalah orang yang gak punya kehidupan. Dia nggak punya kehidupan hingga sibuknya sama hidupnya orang. Maaf, sampai tong sampahnya orang lain diperiksa, penasaran. Tong sampah makan apa? Penasaran. Ada orang tuh yang aktivitasnya tiap hari bukain status orang. Oh, liburan, begitu. Oh, makan menunya orang lain. Laki bini makan menunya apa? Dicari tahu. Wah, makannya apa nih mereka? Begitu. Pokoknya tiap hari kalau kagak ngelihat sekian puluh status orang, kayaknya sholatnya dia belum sah. Mesti lihat statusnya orang, masak apa, liburan kemana, ngapain aja, begitu. Sibuk sama makanan orang lain, masakan dia angus. Masakan dia angus. Sibuk, wah, sama anaknya orang, lucu banget. Anaknya dia jatuh ke sandung, ditelantarin. Begitu. Sibuk sama lakinya orang, sama bininya orang, begitu. Lakinya dia telantar nungguin mana makan siang. Bentar, tanggung, jawabin ini dulu. Sibuk sama begitu. Yang sibuk sama hidupnya orang nggak punya kehidupan. Sibuk sama liburannya orang karena dia nganggur, nggak punya liburan. Sibuk sama keluarganya orang, sibuk sama ininya orang, nganggur. Apa dia nggak punya Quran yang dibaca? Apa dia nggak punya wirid yang dibaca? Apa dia nggak punya ratib yang dibaca? Apa dia nggak punya hafalan yang mesti diapalin? Apa dia nggak punya majelis yang mesti dihadirin? Apa dia nggak punya orang tua yang harus dia bakti kepadanya? Apa dia nggak punya suami yang harus dia turut bakti kepadanya? Nggak punya istri yang dan anak yang harus dia urusin? Begitu. Atau kalau nggak, apa lu nggak punya kerjaan? Ngetik di kantor, ngetik apaan kek? Ngetik apaan kek? Begitu. Oh iya, saya ngetik gosip, sebarkan, itu doang. Itu yang ditulis. Sibuk sama apa namanya, sama aibnya orang, kesalahannya orang. Sampai tahu gak, kesian bikin buku 30 aibnya fulan bin fulan, 50 kesalahan dia, 100 dosa pejabat ini dan itu. Begitu. Udah kayak Tuhan ngitungin. Andaikan dia hitung dosanya aja, 10 dosa saya dan dia perbaiki. Coba data kesalahan kita, dosa kita 10 aja, dan berusaha dedikasikan hidup kita untuk memperbaiki 10 dosa kita ini. Bagaimana? Udah jadi wali besar tapi sibuknya sama dosanya orang, maka jadi pembohong besar, jadi penggosip besar, jadi penjahat besar. Waliyadzubillah min zalik. Walidzalik dibilang tuh kata ulama, idza ahabballahu 'abdan syaghala basarahu bi'uyubi nafsihi wa syaghalahu biha. Allah kalau sayang kepada hambanya, dibikin itu hamba sibuk sama aibnya sendiri, dibikin melek akan aibnya dan sibuk memperbaiki aib dan kekurangannya sendiri. Tapi kalau Allah Ta'ala kagak demen sama hamba, dibikin tuh orang sibuk sama aibnya orang, sibuk sama kesalahannya orang, udah sibuk. Imamul Haddad itu dalam syair hikmah beliau bilang, wa syahidu iflasil fata jahlu aibihi wa dhikru uyubil alamina minal agli. Wa syahidu iflasil fata minal agl, ada takdir jahlu aibihi wa dhikru uyubil alamin. Bukti kebangkrutan akal seseorang, bukti akan bangkrutnya akal seseorang adalah ketika dia jeli, teliti dengan aibnya orang lain, sedangkan dia buta akan aib dan kekurangan dirinya sendiri. Itu akalnya bangkrut. Malu agel, nggak punya akal. Kalau dia punya akal, dia bakal pikirin dirinya sendiri. Rahimallahu imra'an.
itu kata Nabi, ya Allah rahmati orang yang mengucapkan kebaikan, maka dia beruntung besar. Diam dari keburukan, selamat dari keburukan. Hakadha man samata naja, yang diam selamat kata Nabi. Kullu kalam bani Adam alaih. Lalu semua ucapan anak Adam adalah alat bukti yang memberatkan dia di pengadilan Allah besok. Semua omongan anak Adam, kullu kalam ibni Adam alaihi, semua ucapan dia itu memberatkan dia. Semua ucapan anak Adam memberatkan dia besok hari kiamat. La lahu, tidak nguntungin kecuali zikran lillah, amran bima'ruf, nahyan an munkar. 3. Zikir untuk Allah. Zikir untuk Allah. Amr ma'ruf, ngajak orang kepada kebaikan. Nahi mungkar, mencegah orang dari kemungkaran. Zikir untuk Allah, termasuk ilmu bagian dari zikir. Amr ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Nahi mungkar, juga dengan cara yang ma'ruf. Nahi mungkar dengan cara yang mungkar adalah 2 kemungkaran yang harus dinahi. Nahi mungkar dengan cara yang mungkar adalah 2 kemungkaran yang harus dinahi. Nggak bisa nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara yang mungkar. Sebagaimana amar ma'ruf dengan cara ma'ruf, nyuruh orang ayo sholat dengan cara yang baik. Kalau nahi amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang mungkar, misalkan ayo yang hadir majelis saya kasih masing-masing narkoba 1 plastik. Ayo hadir maulid saya, yang hadir maulid masing-masing dapat minuman bir, minuman keras 1 botol. Loh, kenapa? Metode dakwah saya ini amar ma'ruf tapi dengan cara yang mungkar. Ada haram. Begitu. Ayo yang ke masjid, rajin ke masjid, boleh berzina. Haram, nggak boleh, nggak dibenarkan hal yang demikian tersebut. Nah begitu juga tidak dibenarkan dengan caci maki. Caci maki bukan amar ma'ruf, caci maki bukan nahi mungkar, caci maki bukan dakwah, gosip bukan nahi mungkar, bukan dakwah, bukan jihad. Jahat itu namanya, bukan jihad. Terus Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bilang, seseorang ngucapin kalimat yang satu kalimat yang diridhai Allah, dia mencapai derajat masya Allah yang tinggi di sisi Allah, mendapatkan ridhonya Allah sampai hari kiamat gara-gara satu kalimat. Kebalikannya, orang ngucapin satu kalimat dari murkanya Allah, dia nggak sadar ini kalimat tuh sefatal apa, ditulis gara-gara kalimat tersebut murkanya Allah sampai hari menghadap Allah. Tidur malam Allah murka, kalimatnya udah diucapin dari kapan tahu, ditulis murkanya Allah sampai hari kiamat. Pagi melek Allah murka, meninggal dunia saat dia meninggal Allah murka, dicabut nyawa Allah murka, dikeluarin itu ruh dalam keadaan Allah murka, menghadap Allah dalam keadaan Allah murka, ila yaumi yalqah, sampai Allah hari dia menghadap kepada Allah Ta'ala. Makanya hati-hati ucapan tersebut. Al-abd la yatakallam bil kalimah la yulqil habalan fayahbiha finnar ab'ad min athuraya. Makanya itu bahayanya lisan tuh dahsyat dan besar sekali. Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, orang yang paling masya Allah, wali besar. Nabi menamakan beliau As-Siddiq, Siddiq hadhil ummah. Sayyidina Abi Bakar Siddiq, yang keluar dari dia tuh semuanya bagus. Tapi beliau sampai kalau ngomong ucapan itu nyampur dengan kalimat la ilaha illallah. Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sayyidina Abi Bakar dominan di mulutnya itu, beliau terobsesi dengan zikir la ilaha illallah. Sebentar-bentar ngomong la ilaha illallah.
Kalau ngomong sama orang, ucapannya nyampur dengan kalimat la ilaha illallah. Orang bertanya, saat dia bertanya sambil mendengarkan, mulutnya qomat kamit la ilaha illallah. Baru dia jawab orang tersebut. Udah gitu Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, kadang dia taruh batu di mulutnya. Loh, kenapa taruh batu di mulut? Dia bilang, hadzal ladzi awradanil mawarid. Ini lidah yang menempatkan saya di dalam situasi yang tidak baik, menjebloskan saya di dalam lobang-lobang yang tidak baik, kata beliau. Padahal beliau siddiq hadhil ummah. Mestinya lidah kita yang dikerangkeng, yang digembok, dipasangin password ke lidah kita. Bukan lidahnya Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Sayyidina Abi Bakar, mulutnya itu la ilaha illallah, syiarnya beliau. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, itu syiarnya beliau, yang dominan di mulutnya kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi sambil senyum, bukan Allahu Akbar kayak orang kesurupan. Islam bukan penista takbir, maaf-maaf. Ngebunuh muslim, Allahu Akbar. Ngatain muslim, Allahu Akbar. Caci maki, Allahu Akbar. Allah yang mana? Maaf, Allah yang mana? Kok orang tuh makin takbir, Allahu Akbar, segala sesuatu selain Allah mengecil, kerdil, sirna, yang ada cuma Allah. Ada Allahu Akbar. Nafsu sirna, hawa sirna, politik tahta sirna, Allahu Akbar. Obsesi semuanya sirna, Allahu Akbar. Ini kagak. Allahu Akbar, Allah sirna, yang ada nafsu sama setan sama iblis, sama kata-kata yang kotor. Makanya Allah yang mana? Sayyidina Umar, Allahu Akbarnya dengan senyum, dengan wibawa, elegan. Bukan kayak orang sarap, bukan kayak orang sakit jiwa yang melantunkan begitu. Sama aja kayak orang di kakus, buang air besar sambil takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada penista takbir, kurang ajar ini orang. Takbir dipakai buat begituan. Takbir dipakai ketika khusyuk, ketika ingat kepada Allah, ketika merendahkan nafsu, meletakkan nafsu, hawa, ego dia di telapak kaki, Allahu Akbar. Hadzahu. Sayyidina Umar syiarnya beliau Allahu Akbar. Sayyidina Utsman syiarnya beliau Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib syiarnya beliau, keseharian beliau tuh yang paling banyak keluar dari mulutnya Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Al-Baqiyatus Salihat, itu 4 zikir yang utama terpadukan pada setiap individu, pada diri 4 khulafair rasyidin radhiyallahu anhum ajma'in. Hakadha. Makanya daripada tuh lidah dipakai buat ngomong yang kagak-kagak, mendingan dipakai buat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ala kulli hal, kita tutup majelis kita. Sebelum kita tutup, kebetulan hari ini telah wafat daripada al-munsib al-imam, munsib maqam al-imam Abdullah bin Ali al-Haddad al-marhum al-maghfurlah al-Habib Hasan. Al-Habib Hasan bin Umar bin Abdul Qadir Al-Haddad. Al-Habib Hasan bin Umar bin Abdul Qadir Al-Haddad. Beliau dari waktu kita di Hadramut setelah Ami Mustafa Al-Haddad, beliau yang megang mansabat Imam Al-Haddad, terus sakit untuk waktu yang lama sehingga tugas daripada Al-Magam dipegang oleh Al-Habib Muhsin Al-Haddad. Habib Muhsin kelahiran Singapura. Subhanallah. Meninggal dunia Al-Habib Muhsin pas persis belum setahun di bulan Sya'ban saat kita di Hadramut, dan kita hadir jenazahnya beliau, jenazahnya Habib Muhsin. Waktu itu jenazah beliau sekaligus ada 5 jenazah, jenazahnya Habib Muhsin hadarna. Ini Al-Habib Hasan Al-Habib Al-Muammar, Masya Allah, usianya sepuh, bertahun-tahun gak keluar dari rumahnya. Itu beliau meninggal dunia tadi, dan dikuburkan sekarang nih, dikuburkan di sana, udah dimandiin. Ntar kita sholat gaib untuk beliau dan sedikit kita bacakan tahlil untuk beliau.